Selamat pagi, nama saya Yonatan Jefferson Jara Eskom. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Waingapu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2374826080. Hari ini, hari Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Waingapu di kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata dengan elemen dampak sosial informatika. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, luar biasa ya kabar kalian hari ini. Oke, pada pagi hari ini seperti biasa kita akan mengikuti pelajaran informatika ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Pak Guru minta salah seorang dari kalian untuk pimpin doa. Silakan. Silakan Putri, pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman dan Pak Guru, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kepada anak-anakmu dan mengikuti urusanmu. Saya mengucap syukur atas kemurahan-mu dan kita sendiri bisa ada kesabaran dalam menghadapi kami semua. Ya Bapa, ini doa sama kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Putri untuk memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru akan absen dulu ya kehadirannya kalian. Agnes Cynthia, Hadir Pak. Cika, Hadir Pak. dan Tiani, Hadir Pak. Dino, Doni, Hadir Pak. Elsiana, Hadir Pak. Esto, Hadir Pak. Gusti, Hadir Pak. Marcelina, Hadir Pak. Melati, Hadir Pak. Miranda, Hadir Pak. Nadine. Hari ini kita akan mempelajari elemen dampak sosial informatika ya. Sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa pada hari ini kita akan belajar terkait dengan dampak sosial informatika. Nah, sebelum kita melaju atau kita lanjut ke materi pembelajaran, Pak Guru tanya dulu, kira-kira menurut kalian apa manfaat dan fungsi belajar teknologi informatika? Dan yang kedua, bidang-bidang studi atau profesi apa saja yang ada hubungannya dengan teknologi informatika? Kira-kira ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bisa angkat tangan. Tidak tahu? Tidak. Karena kalian tidak tahu, maka perlu dan pentingnya kita mempelajari dampak sosial informatika supaya kalian tahu untuk apa sih kita belajar terkait dengan teknologi informatika. Dan kalau kita sudah belajar dengan terkait teknologi informatika, bidang studi dan profesi apa saja yang ada kaitannya atau ada hubungannya. Nah, kedua hal ini akan kita pelajari pada pembelajaran dampak sosial informatika. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kita melakukan pembelajaran ya, kalian atau peserta didik akan mendeskripsikan fungsi dan manfaat pembelajaran informatika. Setelah kita pelajari, kalian akan tahu kenapa sih atau apa sih pentingnya informatika itu sehingga harus kita pelajari. Yang kedua, kalian akan mampu menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan tokoh-tokohnya, serta mengenal berbagai studi dan profesi terkait
informatika pada bidang lain dengan baik dan menyajikan dalam bentuk presentasi dengan benar. Ya. Jadi seperti kalian jurusan pariwisata, usaha layanan pariwisata, kalian di sini akan belajar. Ya. Apa hubungan informatika dengan kejuruannya kalian? Sinkronnya di mana? Sehingga dalam pengembangan, ya, dalam pengembangan keilmuan pariwisatanya kalian akan mensinkronkan atau kalian akan menghubungkan dengan teknologi informatika. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal itu yang menjadi penting atau menjadi dasar kenapa pentingnya kita belajar teknologi informatika. Ya, seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran supaya kita semangat, mari kita bangkit berdiri semua. Semua kita berdiri. Kita merenggangkan kita punya peredaran darah. Ya, supaya kita semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Siap? Semua sudah siap? Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Speaking soal apa? Unggul, mandiri, terakhir. Yes. Luar biasa. Memulai materi hari ini, tetapi ya, karena kita praktikumnya di lab, kita akan menggunakan komputer sebentar, maka perlu bagi kalian untuk mengetahui K3 dari penggunaan lab. Yang pertama, ya, kita tidak memakai sepatu saat masuk ke laboratorium. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium. Tidak merusak fasilitas laboratorium. Tidak mengubah atau menghapus settingan yang ada pada komputer laboratorium pada saat kalian gunakan sebentar. Apabila ingin menyalin atau mengcopy file, harap menghubungi teknisi atau hubungi Pak Guru ya, supaya Pak Guru pandu kalian sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat pemindahan file. Dan yang terakhir, ingat merapikan kembali peralatan yang sudah selesai digunakan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Akan memulai pembelajaran pada hari ini. Pak Guru akan mengawalinya dengan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian menyimak dan menyaksikannya secara seksama sehingga kalian menjadi paham apa yang ditampilkan melalui video pembelajaran ini. Sebagian besar pekerjaan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Pada awalnya, komputer hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Bagaimanakah sejarah tentang komputer? Hai, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. We meet again in Aneka Belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan komputer untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1956 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia kedua. Dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module, Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Generasi keempat.
dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop akan menjadi primadona di dunia komputer. Nah, itulah sejarah perkembangan komputer secara singkat. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, kalian sudah melihat video pembelajaran yang sudah ditampilkan atau yang sudah Pak Guru tampilkan. Kira-kira yang kalian lihat dari video pembelajaran tadi itu terkait apa? Materi tentang? Ada yang bisa coba katakan? Ya, silakan. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Ya, sejarah perkembangan komputer. Ya, jadi kita akan mempelajari terkait dengan sejarah perkembangan komputer yang awalnya diciptakan dari tahun sekian sampai tahun sekian, dari generasi sekian ke generasi sekian. Terjadi perubahan tidak? Terjadi tidak? Terjadi, sama seperti kalian juga. Generasi pertama kalian umur 1 tahun, sekarang kalian sudah berumur 15 sampai 16 tahun. Terjadi perubahan. Begitu juga dengan komputer. Terjadi juga perubahan komputer. Bahkan sampai jam tangan pun sudah bisa menggunakan sistem komputer ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Setelah kalian menyaksikan tadi ya, menyaksikan video pembelajaran, kita akan mengerjakan LKPD. LKPD ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nanti Pak Guru akan membagi kelompoknya kalian secara random. Kemudian ya, hasil dari kerja kelompok nanti ini akan masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Oke, kalian sudah Pak Guru bagi dalam kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan Pak Guru bagikan LKPD. LKPD-nya silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya sebentar akan kita presentasikan. Coba kalian perhatikan LKPD-nya. Diperhatikan, dilihat sekilas. Di situ ada kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, nama kelompoknya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kemudian nama ketua kelompok silakan masing-masing kelompok menentukan sendiri. Kemudian di bawahnya ditulis nama anggota kelompok. Kemudian yang kalian kerjakan, ya perhatikan LKPD kalian kerjakan. Bisa kalian lihat sumbernya dari internet, ya bisa kalian gunakan komputer depannya kalian, atau bisa juga kalian gunakan LMS melalui materi yang sudah Pak Guru bagikan di WA Group kelas. Silakan literaturnya bisa kalian lihat di internet atau melalui LMS. Jadi Pak Guru berharap agar semua aktif untuk mengerjakan tugas kelompok ini, karena walaupun tugasnya kelompok akan ada penilaian sikap secara individu yang akan Pak Guru ambil. Sampai di sini paham?
Sudah selesai mengerjakan? Sudah? Bagaimana? Kita mulai dari kelompok 1 atau Pak Guru acak saja untuk presentasi. Pak Guru acak saja ya untuk presentasi ya. Nah, untuk presentasi yang pertama, kalau gitu Pak Guru minta kelompok 5 untuk presentasi. Bagaimana? Kelompok 5 siap? Siap? Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok 5. Yang kedua, bagaimana peranan teknologi informatika dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Memudahkan pendidik untuk menyebarkan informasi kepada peserta didik. Meningkatkan efisien menggunakan SIP dapat meningkatkan efisien dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antar pemerintahan. Yang keempat, dalam bidang sosial budaya. Kemudahan terhadap akses informasi pendidikan atau non-pendidikan yang lebih mudah, belajar budaya asing melalui daring dan gratis, serta adanya adopsi kehidupan sosial negara lain. Yang nomor 5, peluang kerja lulusan ilmu komputer dan teknik informasi antara lain software developer, analis sistem, administrator jaringan, information security, data analis, konsultan IT, game developer, web developer, database administration, UX designer, startup founder, programmer, dan game designer. Dan game designer. Tentang dulu. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Apa gunanya kita mempelajari teknologi informatika? Ya, apa gunanya kita mempelajari teknologi informatika? Kira-kira dari kelompok bagaimana? Pada zaman yang serba modern ini penting sekali kita mempelajari teknologi informatika agar kita tidak ketinggalan zaman. Selain itu juga dengan mempelajari teknologi informatika kita dapat mengetahui fungsi ilmu informatika untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Ya, untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Jadi media sosial kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Kita juga bisa video call, ya toh? Seperti yang soal nomor 2 tadi, ya toh? Dalam berbagai bidang informatika itu sudah masuk dalam berbagai bidang, atau informatika digunakan untuk berbagai bidang yang ada hubungannya dalam kehidupan manusia. Kita beri tepuk tangan untuk apa fungsi belajar teknik informatika? Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi terkait komputer dan sistem komputasi, meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara online melalui sebuah website atau aplikasi. Peran teknologi informatika dalam bidang pemerintahan yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan TIK, dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai data atau informasi di dalam maupun antar pemerintahan. Peran teknologi informatika dalam bidang sosial budaya meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah, mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Peran teknologi informatika dalam bidang kesehatan yaitu memudahkan pasien dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Kira-kira ada yang mau bertanya dari presentasi kelompok ini? Ya, silakan kelompok 4. Kira-kira apa yang terjadi bila teknologi informatika di Indonesia tidak berubah sesuai dengan perkembangan zaman? Iya. Bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara lainnya dan tidak bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Ya, kalau kita tidak berubah secara menyeluruh, kita ikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal dari negara lain. Negara lain sudah berkirim kabar melalui email, sudah berkirim kabar melalui WA, masa kita masih berkirim kabar menggunakan kertas begini? Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang kan orang bilang di zaman 5.0, perdagangan bebas. Jadi segala sesuatu terjadi dengan bebas.
Ya, kalau kita tidak bisa ikuti itu, maka bangsa kita akan semakin tertinggal dari bangsa yang lain. Ya, kita kasih tepuk tangan. Nomor 1, apa fungsi belajar teknik informatika? Mampu menciptakan, merancang, dan membangun produk berupa artefak komputasional dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Nomor 2, bagaimana peranan teknologi informatika di bidang-bidang berikut ini? Di bidang pendidikan sebagai alat presentasi dengan berbagai media elektronik. Interaktif tetapi juga sebagai sarana pembelajaran. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih untuk kita semua yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi Pak Guru percaya dengan proses pembelajaran yang kita jalankan, makin hari kalian akan makin berani dalam mengemukakan pendapat. Akan banyak sumber-sumber lagi akan kalian gali, yang akan kalian cari untuk melengkapi tugas-tugas kelompok kalian yang akan datang. Ya, dari presentasi yang sudah kalian lakukan, ya, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi pada hari ini? Yang pertama adalah sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, bidang-bidang yang ada hubungannya dengan informatika. Ya, jadi hari ini kita belajar terkait dengan sejarah perkembangan komputer dan bidang-bidang yang ada hubungannya dengan teknologi informatika. Seperti sudah disampaikan tadi, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang ekonomi, dan ada bidang pemerintahan dan sosial. Ya, jadi bidang-bidang itu baru beberapa bidang dari berbagai macam bidang yang ada hubungannya dengan informatika. Contoh seperti kalian ya, jurusan pariwisata. Jurusan pariwisata juga erat hubungannya dengan informatika. Ya, bagaimana kalian menggunakan informatika untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata. Dengan informatika kalian bisa mempromosikan ya jasa layanan pariwisata yang kalian buat. Ya, jadi informatika, ya, pengguna informatika ini sudah tidak luput lagi dari segala aspek kehidupan manusia. Hal itulah yang mendasari kenapa kita harus belajar terkait dengan informatika. Oke, setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi, sekarang saatnya kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi evaluasinya itu yang pertama ada tes formatif. Ya, kalian bisa gunakan komputer yang ada di depan kalian. Silakan akses Google Chrome. Kalian masukkan alamat gg.gg/formatif-dsi. Kemudian yang kedua, refleksi pembelajaran untuk hari ini gg.gg/refleksi-pd-dsi. Ya, silakan kalian akses. Ya.
selesai mengerjakan formatif dan refleksi pembelajaran hari ini, harapan Pak Guru bahwa apa yang kita pelajari hari ini tidak kalian lupakan. Terus kalian ingat karena ada hubungannya atau berkesinambungan dengan materi yang akan datang pada minggu depan. Nah, silakan kalian matikan komputer kalian masing-masing sesuai prosedurnya. Kemudian sebentar sesudah berdoa, kursinya disusun sesuai dengan urutannya, ya. Dan satu orang mohon untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Melati pimpin kita dalam doa. Oke, kita semua mengambil sikap yang baik untuk berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Baik Bapak dan teman-teman, itu mari kita sambil dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kegiatan kami sampai akhirnya Bapak. Bapak, sekarang kami anak-anakku akan berpisah, kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Kau turut sertai kami dalam perjalanan yang akan bertiba dan selamat di rumah kami masing-masing. Ya Bapak, yang Kau berkati guru kami yang sudah mengajari kami, ya Bapak, yang berkati dia bersama-sama dalam hidupnya, dia sehat dan kekuatan ampun yang banyak, ya Bapak. Ya Bapak, kami anak-anak juga, ya Bapak, mereka bersama kami hikmat, kepintaran, akal budi, pengertian, ya Bapak. Kau pakai kami dimanapun kami berada, ya Bapak. Ya Bapak, biarlah materi yang kami pelajari pada hari ini, ya Bapak, biar menjadi pembelajaran kami di masa-masa yang akan datang, ya Bapak. Ya Bapak, menjelaskan kami, ampunilah setiap saat dan setiap perbuatan yang kami berdoa surga, ya Bapak. Amin. Terima kasih Melati. Terima kasih untuk semua untuk proses pembelajaran hari ini. Selamat siang. Selamat